Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihil ma'uqri wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan kajian kita Sirrul Asrar di bab 3. Kemarin di pasal yang kedua, Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani menerangkan turunnya ruh ya, yang dari atas ke bawah itu yang paling tinggi, bahwa ruh itu yang tinggi adalah Ruhul Qudsi, kemudian turun ke ruh sultani, kemudian turun ke ruh ruwani, dan yang paling dasar adalah ruh jismani. Sehingga ketika seseorang itu bisa menggapai sampai di Ruhul Qudsi, di sana semuanya, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu di alam lahud. Jadi Muhammad terpuji semua. Jadi tidak usah sebagian ya, rame mencari nama ruhnya siapa, saya membayar kalau musik ya jenenge bisa menggapai sampai di Ruhul Qudsi, namanya Muhammad semuanya. Nah, kemudian ini di pasal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulmi fid-darin amin. Al-faslus salisu, utawi pasal yang nomor 3, fi bayani hawanitul arwahi fil adsati, yaitu menjelaskan hawanitu itu ruang edar, hawanitu ruang toko, ono sing tapi lihat pasing itu toko matjiru itu ruang edar. Hawanitul arwahi, ruang edar biro-biro roh fil adsati dalam jasad. Ini kan jelaskan dari ruh yang tadi ada 4 tingkat, dan ini ruang edarnya di jasad masing-masing. Fahanutur ruhil jismaniyil badani, mengutawi ruh jismani iku ning badan, ma'al jawarihid dhahirati, beserta anggota badan yang lahir. Jadi semua anggota badan ini roh jismani di situ. Wa mata'uhu, dan barang-barang ini coro ya, dan penggalian potensinya iku asyariatu, yaitu menggunakan ilmu syariat. Jadi ilmu syariat adalah untuk mengolah, menggali supaya mengetahui ruh jismani. Wa mu'amalatuhu, dan pengamalannya, amalan yang konkretnya, al-amalu bil fardhoti, yaitu amalan dengan apa yang difardukan, allati amarallahu ta'ala biha, yang Allah Ta'ala perintahkan dengan amalan-amalan yang difardukan tadi, minal ahkamid dhahirati, ya bayani kaya hukum-hukum sing dhahir, bi ghairi syirkatin, kelawan ora nyekutake. Nah, ini syariat itu untuk menggali roh jismani. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Tuhannya. Wala yusrik, dan janganlah menyekutukan bi ibadati, lawan ibadah rabbihi, marang pengirane ahadan, seorang pun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna woha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu bagus, baik, layak balu, orang terima sapa Allah illa thayyiba, angin kelawan sing api-api. Nah, pada tataran syariat ini memang begitu artinya. Jadi orang terus nek macane mau kitab tok wasin bahwa apik karo Allah kete Allah. Ini adalah di alam sana. Ya. Inilah kejebaknya iblis itu kan begitu. Ya. Jadi iblis itu ketika bertemu dengan Nabi Musa di Gunung Sinai, iblis dikatakan, "Nama apa kok ora gelem sujud karo Adam?" Dia mengatakan bahwa itu bukan perintah. Karena dia pernah diperintahkan oleh Allah, ya Adam la tak butuh wairi wa Adam ojo nyembah salane ingsun. Barang Adam diciptakan pun sujud. Ini nek nggo iblis di kitab Tawasin ya. Iki dudu perintah tapi gangguan iki cari iblis. Ya. Lah terus kata Musa, "Nan delok wajahmu sing murak-marik kuwi, itu nang kitab Tawasin iki aja ditutup nggih. Niku tepe al-halat." Ya. Itu nek ahli anu terus mangke tukang bangkang ya. Dia ketika dikatakan, "Lho ku ndelok wajahmu morak-marik." Dia situ jawab, "Ya Musa, wahai Musa, wal hal lamu awal fa innahu fa huwa yahul." Satu keadaan kalau tidak dilihat dari asalnya, fa innahu, maka keadaan itu yahul, ambiguitas. Apik karo ora itu kan mau dari mana cara pandang kata iblis. Kene kudu maca ning ngono tok atose nemen iki. Mesti atos lah. Di Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awal wal Awakhir. Ini kan masih cucunya Syekh Dr. Jalani. Ya. Beliau menjelaskan di dalam satu pasal, i'lam anna wa ta'ala lama khalaqan nafsal muhammadiyata min datihi. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan jiwanya Muhammad itu dari zatnya Allah. Kan sudah jelaskan karena ya awalu ma khalaqallahu nur ya pertama. Kemudian wadzatul haqqi jami'atul liddatain. Dan zat al-haq, zat Allah itu jami'atul liddatain. Itu kumpulan dari dua sifat yang berlawanan. Nanti ada jamal dan jalal. Itu sifat kamalnya Allah itu. Khalaqal malaikatil aliyina. Allah menciptakan malaikat yang tinggi itu min haitsu sifatil jamali. Itu dari sisi sifat keindahannya, wan nuri wal huda, dan inilah yang petunjuk, dan ini cahaya dan menjadi petunjuk min nafsil Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sabaku bayani, seperti yang dijelaskan. Ini sedikit saya cuplikan. Kemudian wa khalaqa iblis. Dan Allah menciptakan iblis wa atba'ihi, dan antek-anteknya ya, dan pengikutnya min haitsu sifatil jalali, dari sisi sifat keperkasaannya, sehingga jamal dan jalal ini diwakili. Iblis bagian juga ya, wadul mati wadolali. Lah inilah yang artinya dari sisi kegelapan dan yang sisi sesat, sehingga ini Arab Islam naik ke sana. Orang Islam itu kan di atasnya itu yang aku di dalam titanan syariat artinya tadi bahwa Sabdul Jalim mengutip dari hadis inna waha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Kemudian selanjutkan ya. Wa kana ismuhu Azazil, dan namanya iblis itu Azazil. Nanti mengerti sebutan iblis itu piye di sini. Qad abdallahu ta'ala qabla ayyah lukul khalqa bikadza kadza alfi sanatin. Sungguh iblis itulah menyembah Allah Ta'ala ya, sebelum qabla ayyah lukul khalqa, sebelum penciptaan makhluk yang lain, bikadza kadza alfi sanatin, kelawan sekian ribu tahun. Sehingga saya pernah baca yang di dalam kitabnya Al-Ghazali itu dulu dia beribadah sampai 70.000 tahun. Di delamaan sikil sing diambah wi iblis wis tau sujud. Nah.
Wa kana al-haqqu qad qala lahu. Dan Allah al-haq merintahkan kepada Azazil, ya Azazilu, wahai Azazil, la tak butuh heri. Nah ini, janganlah kamu menyembah selainku. Nah, ini kan si secara zatnya jalan dhuwur, jalan mengko bisa ditombo. Falamma khalaqallahu Adama alaihi salamu, barang Gusti Allah nyiptake Nabi Adam alaihissalam, wa amrul malaikata bisujudi lahu, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, at-tabasul amru ala iblis. Bingung perintah mau, at-tabasul. Bingung. Iblis itu bingung, talbis itu ragu-ragu atas mau perintah Allah tadi. Fadzunna annahu lau sajadan li Adama karena abidan liwairillah. Dia berpikir, menyangka, fadzunna, ya, annahu sedunia, lau sajadan li Adama, kalau dia sujud kepada Adam karena abidan liwairillah, maka dia berarti menyembah selain Allah. Iki rumangsane iblis. Walam ya'lam annaman sajada bi amrin, dan tidak diketahui oleh iblis bahwa dengan sujud, dengan perintah tadi, faqad sajada lillah, sungguh itu sama dengan sujud dengan Allah. Karena si manifestasinya turun dengan alam jasad itu di dalam hadis qudsi, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam itu atas citranya. Falihada imtana'a. Nah, maka ya iblis ini imtana itu menahan diri, mempertahankan diri dengan gengsinya. Bama samai iblis ila likunnati hadat talbis, dan tidak dinamakan iblis itu kecuali lelucon, sebuah penipuan, tertipu atau talbis. Ya. Alladzi baqa fihi, yang dia terjatuh ke dalamnya, fafham, pahamilah. Wa ila fasmuhu qabla dzalika Azazil, dan sebelumnya itu namanya Azazil. Wa kunyatahu, kunyah itu panggilannya Abu Maroh, panggilannya Abu Maroh. Jadi diarani iblis itu kuwi lelucon, iki ketipu karena aku harus nyembah nek ora Gusti Allah, padahal manifestasi sampai ke wujudnya adalah di Adam. Nah, ini yang perlu artinya dipahami. Maka dari itu pada tataran penggalian ilmu syariat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Jelas kalau nek nang makna sing letterlek, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyintai yang ganjil. Mulane nek maca yo 3 7, oke silahkan. Memang artinya letterleknya begitu. Namun Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani muroti atau maknai dari hadis itu wal muradu minhu, yang dimaksud dari artinya innallaha witrun yuhibbu. Witro itu amalu bila riyain wala sum'atin, yaitu amal yang tidak ingin dilihat dan tidak ingin didengar, artinya tidak pamrih. Lah kenapa itu kok ganjil nih? Akeh-akeh nek berbuat yo pengin di akeh-akeh lalu ganjili kowe. Ya ono alasane wae nih. Ini awalnya itu dulu ora di syuting, ini di syuting men riak kok. Alasane niki anu kangge napa? Dokumen nek Pak Yai ini Surano sih nyetel, muga-muga kan artinya tidak karena pingin didengar orang yang terkenal kan itu. Nah inilah yang dimaksud dari hadis di atas adalah amalu bila riyain wala sumatin, waribuhu, dan keuntungannya dengan penggalian ya ruh jismani dengan ilmu syariat itu fit dunia, di dunia al wilayatu, yaitu kewalian,
walian iki syariat wis cukup. Makanya al waliyu muayyadul karomah. Para wali itu berkuat dan karomah. Tapi karomah-karomah yang awam ini diantaranya dengan menemani syariat saja, di situ waribuhu fit dunia, dan keuntungannya di dunia al wilayatu wal mukasyafatu, dan terbukanya hijab, wal musyahadatu fi alamil mulki, dan bisa menyaksikan Allah di alam dunia. Artinya tingkat kesaksiannya nanti akan diterangkan lagi. Nah, ini buat seorang mintah dituro ilas samai, dari bawah bumi hingga sampai langit. Wa misluhu karomatil kauniyati, seperti karomah kauniyah, karomah penciptaan, karomah yang ada. Minal marotibir rahbaniyati, dari marotibir rahbaniyati ini sekte ortodok ya, dari kelompok-kelompok sufi bisa, dari orang kelompok-kelompok para wali bisa, karena rahbaniyah ini juga biarawan juga bahasanya rahbaniyah, tapi ini minal marotibir rahbaniyati, dari sekte atau kelompok orang sufi ya, kal maksyi alal ma, seperti berjalan di atas air. Ini Satul Jani menerangkan bahwa ketika artinya nemen-nemen syaratnya bila riain kena sumatin. Wah nek bahasane kono wis syarate kenceng kok urung iso mlaku nang jero banyu kuwi sik pamrih kuwi. Iso nutuh Satul Jani ini. Wa tayrani fil hawai, kan mabur ning udara. Watoyil makani, apa ngringkes panggonan, ngringkes ya. Makanya dalam kisah kelihatannya cerita rakyat ini di Jawa Barat ya. Yan Santang itu adiknya Mbah Kusang kan berarti ya. Oh, dia seorang memang yang tidak pernah melihat darahnya sendiri, dia jawara jagoan. Kemudian Kian Santang ini mendengar di Timur Tengah itu orang yang tidak terkalahkan jenis Sayyidina Ali. Ini penasaran pengen ketemu Sayyidina Ali. Karena kesaktiannya dia beng sampai sana. Dia mau mencari Sayyidina Ali itu di gurun itu ada orang sing nganggo tekan sik mlaku. Digondeli. Itu. Makso dia artinya mau ditunjukkan Sayyidina Ali. Tapi setelah itu Sayyidina Ali meninggalkan tongkatnya, kemudian dia jalan. Dia maksa apa kamu Sayyidina Ali harus ditantang gelut ini. Wis kae tongkatku bedolan dhisik nek sak arep gelut ora. Seorang Kian Santang sing pendekar itu bedol tongkatnya Sayyidina tidak bisa. Yang akhirnya dia sempat berguru dan jebul kejadian itu ditanyakan itu Sayyidina Ali itu sudah sedo ratusan tahun yang lalu. Dan Kian Santang mulai itu Islam dan pulang malah diperintahkan sing lanang kon dislami, kon disunati, karena Islam itu Islami. Karena perintah jelas mulih ya. Sing lanang-lanang ketok itu del tekan bongkote nih. Tiari desa bugel ku oleh kono. Lah ya komplain nang wedok ah. Lagi piye ajaran aku omong iso entek kabehane. Kok dia kembali ke sana lagi akhirnya yo ngetoki kon kulupe rotok meneh. Ah, kono desa bugel itu. Lah ini Kian Santang itu ketika dia mau pulang pergi nganggo hong wilahane terus mapur. Sayyidina Ali mengatakan saiki wong sebelum Islam kono ngucape bismillahirrahmanirrahim. Sik muni bis wis tekan Cirebon, wis tekan kono. Nah, inilah artinya toyil makan. Ada nanti ono ini karo mas sing cilik anjrap. Oh, tapi ada nek bisa mau ono nanti. Ono carane. Wasyam'i minal ba'idi, dan bisa mendengar dari jarak jauh. Mari'ati fisiril badani, dan bisa melihat rahasia-rahasia di dalam badan. Jadi nek cara ini ndelok obah ini arep apa? Ini masih tingkat karomah yang tingkat
umum, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Wa amariquhu fil akhirati, dan adapun keuntungannya di akhirat, fahuwal jannatu, yaitu surga, wal khururu, bidadari, wal kusuru, istana, wal gilmani, dan pembantu-bantu, wasyarobu, dan minuman-minuman, wasairun ni'mi, dan beberapa kenikmatan, wa maskanahu, dan orang yang mampu artinya mengolah ruh jismani ini, tempatnya maskanahu fi jannatil aula, yaitu di surga yang pertama, wahya jannatil ma'wa, yaitu surga al-ma'wa. Itu yang penggalian ruh jismani, karena memang artinya berada di badan, ya, di antara walahmi bainadam, ya, dan makanya penggalian dengan ilmu dzahir, ilmu syariat. Kemudian kita lanjutkan wahanatur ruhir ruwaniyul qalbu. Nah, ini yang kedua. Dan ruang edar ruh ruwani itu di hati. Nah, wes itu. Ya. Makin mengerucut, makin artinya kesimpulnya. Makin kesimpulnya. Wa mata'uhu ilmu thariqati, dan penggalian potensinya dan ilmu thariqah. Nah, makanya ketika mencukupkan diri tidak apa-apa kalau ingin menggali ruh ruwani yang masuk di thariqah. Wa muamalatuhu, dan pengamalannya istiwaluhu bil asma'il arba'ina awwala min usuli asma isnaini asyara. Dan wa muamalatuhu, dan pengamalannya istiwalu, yaitu sibuk bil asma'il arba'atil ula, dengan nama 4 yang pertama, min usuli asma isnai asyara, dari 12 asma Allah yang pokok. Nah, yang semua yang sudah laku yang masuk thariqat kan sudah kan. Dan 4 itu yaitu yang pertama la ilaha illallah, itu masuk ke alam mulki juga, kemudian Allah hu haq, dan yang semua sudah ikut thariqat itu sudah italkan itu kalau thariqat itu. Kama qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang bagus, fad'uhu biha, maka memohonlah kepadanya biha, dengan nama-nama itu. Ya, makanya kan semua doa kan ya Allahu ya Rahman ya Rahim, ini karena ini Al-Quran perintahnya. Wahadi isyaratun, dan ayat ini menunjukkan ila annal asma'a, bahwasanya nama itu mahalus suhuri, sarana untuk menunjukkan diri, wahwa ilmul batini, dan itulah ilmu batin. Jadi dengan hati wis tau talqin ke ya Allah pisan tok atau jalan terus nang thariqat jare mudun nang syariat iya ora jalan juga, iki medeni juga iki, tapi terus tanggung jawabnya gurune melune nang ngono dari gurune. Itu cuma pengetahuan, kalau sudah ya ayo, nah, itu menyibukkan diri. Nah, itulah ilmu batin. Wal ma'rifatu, lan utawi makrifat iku natijatu asma'it tauhid, itu adalah hasil dari mulazamahkan asma tauhid, itu ma'rifat. Jadi makrifat itu setelah bersyariat thariqat, ya, dan mulazamatan asma itu akan makrifat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'atun wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Man ahsoha, barang siapa yang ahsoha, itu bisa menghitung maknanya, atau tapi yang lebih tepat menguasai. Man ahsoha, barang siapa orang yang menguasai 99 asma itu, dakhalal jannah, jangan masuk surga. Ini footnote ada ini. Ya, ini adalah hadis.
sampai kok ngapal Asmaul Husna. Wal muradu minal ihsoi. Nah, ini kata Syabul Jani. Dan yang dimaksud dari menguasai itu ayakuna man'utan biha, yaitu menerapkan Asmaul Husna tadi yang 99 ke dalam dirinya. Wam tahollikon, dan berakhlak dengannya, bi akhlaqiha, dengan akhlaknya. Jadi asma-asma itu contoh sekarang kalau diwakili ya. 9 asma Allah itu misal diwakili Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Berkali-kali ini menerapkan pada diri kita berakhlak, tahalluq bi akhlaqillah. Ya, ini sifat Rahman, ini sifat Rahim. Ya, itu diantara itu mimipil ya. Itu nek bengis kurangi bengise. Berarti iki ora iso mau. Ora iso berakhlak dengan akhlak. Wahadhil asma'ul isnai asyara usuli asma'illahi ta'ala. Dan ini adalah nama dari 12 pokok nama Allah Ta'ala ala adadi hurufin la ilaha illallah, atas hitungan huruf la ilaha illallah. Itu mau dihitung nanti. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Makanya Syabul Jati artinya membuat artinya dari nama-nama itu. Fahurufu hadhil kalimati isna asyara. Dan huruf dari kalimat ini ada 12. Isna asyara harfan, ada 12 huruf. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Fa asbatallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menetapkan dari kalimah la ilaha illallah itu fi atwaril qulubi, di dalam perjalanan hati menuju alam rohani, likuli harfin, di setiap huruf itu isman wahidan, ada satu nama. Wa kulli alamin, dan di setiap alam salah sun asma'i, ada 3 nama. Nanti di tiap tahapan alam itu ada nama-nama. Yang ini sudah merupakan ilmu batin. Fayasbitu wa ta'ala biha, maka Allah menetapkan dengannya qulubal muhsinina, pada hati orang-orang yang selalu berbuat baik, seorang muhsin. Kama qala wa ta'ala yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qauli as-sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Ini surat Ibrahim ayat 14. Yusabbitu Allahu, meneguhkan siapa Allah? Allah meneguhkan alladzina, yaitu akeh amal kang beriman bil qauli, dan ucapan sabiti yang teguh fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan kehidupan di akhirat. Wa anzala alaihim sakinatal unsi, dan Allah menurunkan atas mereka sakinatal unsi, ketenangan di dalam kemesraan bersama Allah. Sakinatal unsi, ada bisa nek ketenangan dan mesra di dalam beribadah. Jadi ini adalah pemberian juga. Kita nek urung diparingi ten pun iso, itu bagian istiqomah ngono. Ya, sakinah anteng, wis anteng lan ada kemesraan. Wan basa fiha, dan Allah menumbuhkan di dalamnya sajarat tauhid, yaitu pohon tauhid. Asluha sabitun fil ardi sabiati, akarnya menancap di dalam bumi sampai 7 lapis. Bal fitah taro, bahkan sampai di bawahnya, di bawah bumi. Wa faruha, dan cabangnya bis samai sabiati, itu di atas langit 7. Inilah keistimewaannya. Menapan kalimah la ilaha illallah itu harus dirasakan dulu. Bal ila mau fokol arsy, bahkan sampai di atas ars. Kama qala Allah Ta'ala kasajarotit thayyibatin asluhas sabitun, seperti pohon yang bagus itu akarnya kuat, wa faruha, dan cabangnya bis samai, hingga sampai ke langit. Waribuhu, ya, dan keuntungannya dari penggalian
roh ruwani ini hayatul qalbi, uripe ati. Sehingga sing ditalken la ilaha illallah Allah hu hak iki atine wis urip burung. Lah wong ora tau jalake kok urip priye ini. Padahal ini nanti hasilnya itu dengan hidupnya hati. Wa musyahadatuhu fi alamil malakuti, dan bisa menyaksikan di dalam alam malakut. Itu penyaksian ini bisa fil manam, bisa yakdo dalam keterjagaan. Lan sate urip orang ngimpine nglindur-nglindur sik toyo karo macan yo. Jajak ngimpine ketemu karo kancane jamaah. Pernah sik ngaji. Ini sama. Pernah ketemu karo gurune ini. Ini wa musyahadatu fi alamil malakut, dan bisa menyaksikan di alam malakut mislu musyahadatil jinan, seperti halnya dengan menyaksikan surga wa ahliya, dan penghuni-penghuni surga, wa anwariha, dan cahaya-cahaya surga, wa malaikatiha, dan malaikat-malaikat surga, wa mislu nutqil batini, dan seperti ucapan batin bilisani dan lisannya, bisa mengucapkan batin dan lisannya, bimulah hadati asma'il batini, dengan mudahnya melafadzkan bimulah hadati asma'il batini, dan mudahnya melafadzkan asma-asma batin, bila nutkin, tidak dengan ucapan, wala harfin, dan tidak dengan huruf. Wa mas kanuhu, lan panggonane orang yang bisa menggali roh ruwani ini fil akhirat, di akhirat, al jannatus saniyati, yaitu surga yang kedua, wahaya jannatun naimi, yaitu surga an-naim. Sholli wa salim daiman ala ahmada, sholli wa salim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa salim daiman ala ahmada, sholli wa salim daiman wal ali wal ashab wal ali wal ashab Ahmadul Mustafa dawas samaha munkidu manidam bihi nadama, bihi arjur ridha wa qabulat taubah, bihi arjur ridha wa qabulat taubah. Sholli wa salim daiman ala mada, sholli wa salim daiman ala mada, wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, tawassalna biha jahika ya thayyibah fi naili adadil muna ya thayyibah, tawassalna bijahika ya thayyibah fi naili adadil muna ya thayyibah, wal ali wal ashabi wad duriyah. Sholli wa salim daiman ala mada, sholli wa salim daiman ala mada, wal
taqabbal ya Allah fina syafa'ata an qurbi dinina wa amril ajila bijahil Mustafa sahibi syafa'ah bijahil Mustafa sahibi syafa'ah salli wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi wal wada wal ali wal ashabi man qad wada dijalake malih nggih men atine sulit dikire Allah ruhu niku nang alam ruwani nek sing durung baiat arep mlebu tarekat menapa-menapa nggih posone buah. Kita lanjutkan untuk berikutnya fahanu turruhis sultaniyil fuadu mengetahui ruang edare roh sultane iku ning fuad lubuk hati lha wis angel mau nang ati ruang edare nang lubuk hati wa mata'uhul ma'rifatu penggalian potensinya dan ilmu ma'rifat. Nah, padahal ma'rifat itu tadi dengan mulazamahkan asma-asma tauhid itu bisa ma'rifat urut-urutannya bisa ma'rifai ya. Meskipun semuanya akhirnya tanpa peparing dan syafaat Rasulullah SAW tidak bisa. Nah, kita mempunyai sholawat itu diantaranya itu ya. Wa mu'amalatuhu dan pengamalan konkretnya bimulazamatil asma'il arba'ati dengan mulazamahkan asma yang 4 minal mutawassitoti bilisanil jinani dari yang di tengah-tengah. Jadi ada 3 tadi 4 yang pertama awal, 4 yang di tengah dan nanti 4 yang akhir. Dan yang di tengah-tengah sebagian sudah saya berikan. Dan ini dikirim nang fuad itu ya dengan bilisanil jinan yaitu ya hayyu ya qayyum ya qaharu ya wahhab. Apa ndotok tapi ora tau diane percuma padha bae ngerti ora tau dicake. Padha tuku pil tapi ora tau di ora tumbe apa waras kira-kira. Aku ono kabeh ta. Ngene. Kan ora ngandel ngene. Ayo padha wae toko apotek, toko kitab. Toko kitab yo wong aku ke bisnis kae kudu nek kitab akeh kitab ku wis tau dibaca ora kitab kuwi sik lempeng-lempeng. Lah nek kitab dibaca ni keting jerendil kuwi. Kuwi tapi sik lempeng-lempeng. Padha mawon. Jenengan sing rungokke, aku wis krungune akeh, dilakoni apa ora. Maka penggalian potensinya itu ya dengan ilmu ma'rifat dan pengamalannya bimulazamatil asma'il arba'ati minal mutawassitati bilisanil jinan ya dari jadi yang ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab itu dengan lisan batin ya, karena sudah itu di fuad ya, yang maha hidup, yang berdiri sendiri ya, yang maha memaksakan kehendak dan al-wahhab itu yang memberikan tanpa diminta. Nah, kurang lazim ngono. Makanya di sini kalau Al-Jili mengatakan ketika sudah sampai di situ doamu akan terkabul. Nah, doamu terkabul. Karena memang Allah itu punya sifat Al-Wahhab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ilmu ilmani, utawi ilmu itu ono rong macam. Ilmun bil lisani, ya ilmu dengan lisan, wa dzalika hujjatullah ta'ala ala bani Adam, dan itu adalah hujjah Allah taala untuk manusia. Ilmu kelawan lisan. Ya kudu ono juga. Lan antuk-antuk ora ilmu lisan piye. Nah, termasuk nerangke ilmu batin ya mau lisan juga nih. Ya. Lah kecuali tingkatane iki wis
Teko rene arep temu kiyaine kuwi yen isih turu meneng tok semantuk paham aku bali ini. Kecuali nek tingkat ngono. Tapi kan wong diterangkan tulisan hujah itu kadang kurang paham. Wa ilmul bil jinani, dan ilmu dengan hati atau batin. Fadzalikal ilmun nafi'u, yang demikian itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini kata Syaikhul Jani, ilmu batin kuwi ilmu sing bermanfaat. Li anna aksara manafi'il ilmi, karena sesungguhnya kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu fi hadhihi dairati, di daerah ini, nang wilayah iki. Daerah ya iso nggo daerah kena wilayah kena tuh, maknane lingkaran ya senangon kisaran kuwi nek cara iso daerah iso Pak kita terjemahe. Tapi nggo daerah ya kena. Ya. Karena ini li anna aksara manafil ilmi, karena sesungguhnya bahwa kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu fi hadhihi dairati, ada di kisaran ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil qur'ani dhuhrun wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abtonin. Inna lil qur'ani, sunya di dalam Al-Qur'an itu dhuhrun wa batnan, ada zahirnya ada batinnya. Jadi nek perkara sing melajarine zahir ndok ana sing mlajari batin itu kae salah wong tau krungu. Karena apa? Kemudian walibat nihi batnan, dan di dalam batinnya itu ada batinnya lagi. Ila sab'ati abtonin, hingga 7 tingkat batin. Makanya Al-Qur'an itu nek cara ono wis luas, panjaluk tafsir terjemahkan ono sing njaluk dijawab sing secara bahasa saiki normatif dogmatif, apa Pak sing secara filosofis, apa sing metaforis, ya. Karena Quran itu ada dohirnya ada batinnya. Kalau kamu berpedoman bahwa Quran itu hanya makna secara dohir, itu ibarat satu prasasti, banyak ayat-ayat Quran yang tidak terpakai. Saya sering mencontohkan, sehingga kamu akan beranggapan seperti kaum kufar Mekah akan mengatakan innahu asatirunal awalin, itu hanya ceritanya orang dulu. Coba ayatnya diberikan oleh Adam, wahai Adam uskun, wahai Adam uskun diamilah anta wa zawjukal jannata, engkau dan istrimu di surga, wa kula rawatan aisitumane, makanlah sing enak-enak sesukamu, wala taqrabu hadisa jarota, janganlah kamu mendekat ini pohon, takuna minadz dzalimin. Lah ini nek ngono lho iku canggo Adam yen. Memang itu dulu cerita Adam, tapi manifestasi atau apa terapannya di sini apakah itu tidak kepakai? Masih kepakai. Ini dibahas di kitab Minhajul Abidin, ya, bahwa Adam dan Hawa turunnya ini kan karena kuatnya Adam, iblis godanya Hawa. Mulane biasanya sing goda urusan dunia urusan apa jane kan wong itu biasanya kan ngono nek mlebu nek cara bahasane Bu Hawa iblis itu konon iblis tidak bisa masuk ke surga, dia masuk ke apa, ke ulo, ke bahasa Indonesia apa, ular apa ular ya. Mulane ulo kuwi nang hadis nek weruh ulo kon kowe nulung nek kon pateni, karena di samping itu jelmaan iblis rekoso nek di ulo kuwi. Ulo kuwi rekoso mlungsungi terus dadi ulo maneh terus secara kowe di ulo rekoso mlungsungi dadi ulo terus ora matine. Kalau yang lain masih bertaruh dimakan ya. Sak daerah mubeng nih kowe mangan macem-macem cemplung-plung ono lele ta kowe. Duwe lele pakan kene mubeng masih. Nah, begitu iblis itu masuk itu mempengaruhi Adam. Bu Adam mosok kabeh entuk dipangan. Kok sampan medek kita kok buah apa pohon ini ndak sampean ngerti jenenge pohon iki wong nang ngono wala takroba hadis sajarotan aja medek wit-witan iki niku sing ngandane kuwi jenenge buah holdi gitu. Holdi iki maknane langgeng. Lah mulane sampean ora entuk mangan kuwi nek sampean mangan iku sampean bakal langgeng nang swarga. Masuk akal juga jare dijajal ngerayu karo bojone ra.
Kang Pak Turul, bojone kalahe kuwi. Mas Adam. Tak pikir iblis ki cokno bener rene. Mosok kabeh entuk mangan ya ora entuk. Karena bakal langgeng nang swarga. Itulah memakan buah holdi itu ya goib. Maknanya apa? Adam dan Hawa menghendaki kelanggengan di surga. Secara filosofis, terapan ayat itu masih kepake. Siapapun yang menghendaki kelanggengan pada suatu keadaan malah diturunkan. Ini saya sering ngileki karo incumbent sebuah bupati sebenarnya kuno itu mempertahankan mesti turun nih. Tapi karena apa? Lan incumbent siji. Nah kayak priye nih? Yo, kayak piye katok wis melaksanakan eleke katok bareng incumbent. Lah nek mungsuhe sing anyar. Mula-mula nek bola bupati iki pas terus kan biyen. Nggih. Sing anyar kuwi yo karo tau elek. Tapi urung tau apik wong durung kerja. Lah, ini kalau incumbent membaca ayat ini, dia tidak pingin langgeng, artinya kalau memang masyarakat masih mempercayai saya, ya saya siap. Tapi temenan kuwi nang jero. Ku syaratnya ngono. Karena ketika mau dia memakan buah holdi menghendaki kelanggengan, kata kuna minad dzalimin, dia mesti turunkan. Filosofi ayat kuwi nggo saiki kanggone ngono, ora ono kanggone kuwi critane Adam karo Hawa nggih. Itu filosofinya dari itu di Minhajul Abidin. Ya karena innalil Qur'ani dhuhran wa batnan. Sungguhnya dalam Al-Qur'an ada dohirnya, ada batinnya. Walibatnihi batnan, dan di dalam yang batin ada batinnya lagi, ila sab'ati abtanin, hingga 7 batin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha anzalal Qur'ana ala asyratil abtanin. Sungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu ada 10 batin. Wa kullu ma huwa abtanun, dan setiap yang batin itu fahuwa anfa'u wa arbahu, maka akan bermanfaat dan menguntungkan. Li'annahu, karena sungguhnya ilmu yang batin itu mifanun, adalah sumber dari segala hal. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu sampai kitab-kitab hikmah dari ayat Quran ukur kena nih, karena ya dipakai kitab sing nundukke wong, kitab sing nekake ya. Itu non kitab hikmah kuwi ono Ihdharus Sohsi minas suratihi, iso nekake wong sing gambare totok nih. Musuh kali aja sembarangan iku fotone totok bisa to. Ini apa? Karena melihat ayat di surat An-Naml. Nah, ini diantaranya sumber, artinya di situ manfaatnya. Di surat An-Naml itu ketika menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam, saat itu dia bermusyawarah dengan semua, artinya penduduk-penduduk yang penting, termasuk artinya dari golongan jin, dan di situ ada satu burung hudhud itu tidak hadir. Kita kok ora ngerti ini, sampai di ayat itu terangkan gini, dan alasan ora jelas nih, tak sanksi bahkan tak sembelih. Kemudian dia tidak lama datang, dia mengabarkan ya Nabi Sulaiman bahwa di sana, ya, di sini di negeri Sabah, ya itu ibu kotanya kan Mu'arib, yang sekarang itu kota San'a di Yaman. Itu ada seorang ratu yang menyembah matahari. Ini Nabi Sulaiman ngerasa langsung percaya ke, ya wis, kalau memang betul-betul kena kabar kuwi, iki surat gawanan rono, tenan ora. Kawan ini surat, innahu min Sulaimana, sesungguhnya ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah, pengasih lagi Maha Penyayang. Ala ta'alu alayya, janganlah kamu berlaku sombong kepada saya. Waktuni muslimina, datanglah dan berserah diri. Kirim tiba Imrono, detek Ratu Balkis. Dia musyawarah, mufakat, enake saiki ojo nyerang, kita menyerah wae nggawa hadiah dengan Nabi Sulaiman. Nah, ketika sebelum kedatangannya ini Nabi Sulaiman ngumpul ke
bongsone penggedene, penggowone dari jenis jin dan sebagainya. Ini di dalam surat An-Naml ayat 38 qala berkata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesar, ayyukum yakni bi arsyiha. Siapa di antara kamu yang bisa membawa ke sini singgahsananya Balkis qabla ayatuni muslimina, sebelum dia datang ke sini menyerahkan diri. Ini non ilmu hikmah nanti di antaranya ngono. Ngacung nggih. Ifrit. Bahasa kalau sanggup kola ifritun. Ifrit ngacung. Minal jinna. Ini dari bahasa jin. Ana atika bihi. Saya sanggup mendatangkan qabla antakumu mimma komika, sebelum artinya engkau berdiri dari dudukmu. Ini meskipun lanjutannya ada seorang yang ilmu minal kitab, yaitu Asfa ibnu Barhiyah, yang menyanggupi anak atika bihi qabla ayyar tadda ilaika turfuka, sebelum mata berkedip. Lah ini di dalam ilmu hikmah dibacakan dengan tukil-tukilnya itu bisa menghadirkan orang. Tukil-tukil itu tingkat seperti tawakkalu ya khatamu hadzal ayat. Aku serahkan tak wakil ke wahai khodamnya ayat ini, wajibu wahaibu ya. Dan jawablah ya. Saya salut, wajlibu, bawalah ilaman andur ila suratihi, kepada orang yang saya lihat di dalam gambar ini, alwaha lambaikan al ajala, ayo cepat, saat sekarang. Ini masih ada ayat yang artinya bahwa khotam itu diancam oleh fa'ilam ta'tuni bihi ya. Maka jika kau tidak membawanya kepadaku, fala kailalakum indi, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah lagi. Wala taqrabuna, dan jangan kamu mendekat. Lah ini nongon. Kowe diwaca bisa anu terus ono tungane antara ora perlu nek pahit cok sik perlu wahid. Wahid cok sik perlu. Koten do ngeyel temen apa? Ora perlu. Ya. Tapi ini semua dari ayat Al-Qur'an, karena apa? Itulah ada dohirnya, ada batinnya. Ya. Sehingga disitulah Al-Quran kayanya di situ. Wahadihil asma'u bimansilatil nata asyrata aina. Dan ini nama ini ya, bimansilatis nata asyrata aina ya, ini sama dengan 12 mata air in fajarat min durbin bi'aso Musa alaihi salatu wassalamu ya. 12 mata air yang mengalir dari durbin bi'aso Musa, dari pukulan tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idas tasqa Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa itu memintakan air kepada kaumnya, fakulna dari bi'aso kal hajaro, maka kami mengatakan fakulna, kami memerintahkan ya, idrib bi'aso kal hajaro, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu. Fan fajarot, maka memancarlah atau mengalirlah minhu, dari batu itu, asnata asyrata aina, itu 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahu, sungguh tiap-tiap suku atau kaum itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ini di surat Al-Baqarah ayat berapa? 60 ya, ayat 60. Iki santai sithik mak, iki mending akeh ya. Men karo ora ngantuk piye ya. Soalnya tukang kita yang ngantuk, nek kaya wadalnya dong gurumungan nang ngendi, kayak nang dam gitu, wil sampai dung jam 2 itu walem dodok, serang genah padahal sing diomongin bumbu, santai wis ya.
Sedikit lagi, fal ilmu dhahiru kalma ilmu tohiriyil aridiyyi. Monggo utawi ilmu dhahir iku kalma ilmu tohiriyil aridi. Itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Diibaratkan cara ilmu dhahir. Wa ilmu batini, dan ilmu batin itu kalma il ainiyil asliyi, seperti air yang dari mata sumbernya lah, ain itu kaya tektoke. Iki bandingannya ilmu dhahir kuwi kaya banyu udan, tapi nek mau ilmu batin itu kaya banyu yang dari sumbernya. Wa huwal anfa'u minal awwali. Dan itu dia ya, ilmu yang batin itu lebih bermanfaat dari yang pertama tadi, yang ilmu dhahir. Wala yan kotiu, karena tidak terputus, tidak akan habis namanya. Airnya itu udah bakal habis, hutan ini terus nanti terputus. Itu bandingannya. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayatul lahumul ardul maitahu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kuluna. Wa ayatul lahumul ardu, dan tanda-tanda kosong Allah bagi mereka, yaitu bumi, al-maitatu, yang mati, ahyainaha, kami menghidupkan bumi itu, fa akhrajna minha habban, kami keluarkan daripadanya biji-bijian, faminhu ya'kuluna, maka daripadanya mereka makan. Nah, itu tanda kebesaran Allah. Akhrajallahu ta'ala, dengan air hujan itu Allah mengeluarkan minal ardil afaki, dari bumi afak, yang dimaksud adalah bumi cakrawala, ufuk timur, bumi ini ya, habban, biji-bijian, wa qutul hayawanatil nafsaniyati, yaitu sebagai makanan bangsa kewan lan bangsa nafsu. Jadi sing tumbuh bumi di sini. Wa akhraja minal ardil anfusiyah, dan dengan sumber mata air ini Allah mengeluarkan dari bumi anfus ya, bumi sebangsa jiwa, habban, itu ada biji-bijian, wa huwa qutul arwahir ruhaniyati, dan itu adalah makanan sebangsa roh ya, makanan piro-piro roh dan sebangsa roh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahlasallahu ta'ala arba'ina sobahan dhaharat ya nabiul hikmati min qablihi ala lisanihi. Ini pernah tak tugase iki, tak kon nyareti iki. Man, lamun sapa wonge, siapa saja, siapa orang ahlasallahu ta'ala, ikhlas karo Gusti Allah Ta'ala, arba'ina sobahan, 40 petang, pagi, sobahan, 40 subuh ya, 40 dino. Malah tangan jajal ikhlas 40 dino, pernah nih. Dhaharat ya nabiul hikmati, maka akan ditampakkan sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, atas lisannya. Dicacak wangel ngilang 40 dino, karena mesti ono wae godhone, itu akan ditampakkan oleh Allah. Wa amaribuhu, dan adapun keuntungan penggalian roh sultani, baru yaitu aksin jamalillahi ta'ala, maka bisa melihat pantulan sifat indahnya Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Misteri. Jadi tidak senang fuad nih, apa yang dilihat oleh fuad itu tidak akan, artinya berdusta. Maka kadzdzabal fuad, tidak akan berdusta itu fuad, ma ra'a, apa yang dilihat. Sudah, karena sudah dekat di fuad itu, sudah aksin jamalillah, itu sudah pantulannya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al mukminu mir'atul mukmini. Pola kali ini ya. Hadis niki pripun? Utawi wong mukmin itu cermine wong mukmin. Wal muradu minal mukminil awalu. Yang dimaksud dari mukmin yang pertama al mukminu. Yang dimaksud dari mukmin pertama qalbul abdil mukmini, yaitu hatinya orang mukmin. Yang pertama al mukminu, lebih atine wong mukmin. Terus mir'atul mukmin. Cerminnya wa minasani, mukmin yang kedua wa Allah. Mukmin yang kedua itu Allah. Jadi artinya wong mukmin kuwi cermine Allah. Sing ngono bae. Iki saya belajani sing muroti ya. Itu nyarang ya ora. Ya, karena wa minasani huwa Allahu. Ini mengambil dari al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini pernah ayat Al-Hasr ini pernah saya perintahkan untuk hafal juga ya, karena hadis Rasulullah man qala hina yusbihu salasa marratin, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi sebanyak 3 kali, yaitu a'udzu billahi samin alim minas syaitonir rajim summa qara'a salasa ayati min akhiri suratil hasri. Kemudian membaca 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Hasr. Saya tak tambahi 4. Surat Al-Hasr itu tekannya 24. Jadi 22, 23, 24 nih. Tapi saya suruh hafal 21-nya penundukan. Wa kallahu bihi sab'ina alfa malaki. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat yusalluna alaihi hatta yumsiya, ya, untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Nah, makanya dulu saya perintahkan dari Al-Hasr, kalau dari yang 21 lau anzalna ala jabalin la ra'aitu khosi'an mutasaddian min khusyatillah fatilkal amsalu nadribu halin nasi la'alahum yatafakkarun. Kemudian huwallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wassada warrahmanur rahim. Nah, kemudian ini yang di sini tertera huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sini dialah Allah alladzi yang la ilaha illa huwa, tidak Tuhan kecuali Dia, al malikul qudusu, yaitu maha raja dan maha suci, assalamu yang maha sejahtera. Nah itu al mukminu di sini adalah yang menjaga keamanan, al muhaimuna yang memelihara keselamatan, azizul jabbarul mutakabbir yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Sehingga mukmin yang kedua itu disebutkan pada ayat ini, al mukminu itu adalah yang menjaga keamanan. Nah, sehingga al mukminu mir'atul mukmin, ya. Orang mukmin itu cerminnya al mukminu yang kedua adalah Allah. Orang mukmin ini cerminnya Allah. Ya. Qala Sohibul Mirsadi rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab Mirsad al-Ibad, mugi-mugi Allah merahmatinya, wa maskanu hadhihi ta'ifati, lan panggonane kelompok iki, sekte ta'ifah itu, sekte ini fil jannatis salisati, yaitu surga yang ketiga, wahya jannatul firdaus, yaitu surga firdaus. Ya. Ini kalau bisa menggali nangun Roh Sultani. Ini yang terakhir, wahanutur rohil qudsi. Urung tekan bahwa ilmune sudah orang mau tekan kini. Dan ruang edar dari roh qudsi fi sirri. Di dalam apa? Sir. Rasa kono lah. Dan wis mau ati, lub bu hati itu fuad sir. Nah, iki kenal yang kini Muhammad itu di sini. Kama qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusa rahasiaku,
kan aku rasane manusa. Dadi Allah ku rasane manusa, manusa rasane Allah nek ben ngerti. Mane ben golek. Wa matahu dan penggalian potensinya ilmu hakikati, ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu hasil daripada mau syariat karo ma'rifat. Jadi ketika diulang ngaji ini melakukannya diulang maneh ora masalah apa? Wong nek ora delekke ya wae. Ora delekke pernah wis lan jagake abote nemena ya karo dianu meneh. Ya. Wa matahu ilmu haqiqati wa huwa ilmu tauhid dan dialah ilmu tauhid. Wa muamalatuhu dan pengamalan konkretnya mulazamatu asma'it tauhidi dengan mulazamahkan asma tauhid wahya arba'atu akhiratu bilisanis sirri, yaitu dengan 4 yang terakhir dengan lisan yang rahasia. 4 yang terakhir ditulis ya. Itu ya fatahu, ya wahidu, ya ahadu, ya somad. Palango. Biar duntaan itu. Ya. Kalau yang di sultani kan ya hayyu, ya qayyum, ya qahhar, ya wahhab. Nah, itu untuk ya fat untuk membuka itu ya fatahu, ya wahidu, ya ahadu, ya somad. Itu adalah arba'atul akhiratu bilisani sirri, dengan lesan sir bisirri, bilisani sirri fis sirri, di dalam sir bila nutkin, tidak dengan ucapan. Bisa. Ada anggapan. Jadi mulai ilmu batin wis terang, mulai hati kan sudah wis. Itu hati sudah. Dan kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tajhar bil qauli, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, fa innahu, maka sungguhnya dia Allah ya'lamu sirra wa akhfa, itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ya, Quran surat Toha ayat 7. Wala yattali'u alaihi ghairullahi ta'ala, dan tidak ada yang mampu mengetahui hal itu kecuali Allah Ta'ala. Yattali'u itu jane teh ya aku biar ngajar bahasa Arab malah tolak aku sih tolak al badru muncul, tidak ada yang mati, tidak ada yang bisa memunculkan, berarti maknanya tidak ada yang bisa memunculkan atau mengetahui alahi atas itu. Ngono rembetane terus nek kotok tuh kolbane kotoke wis kene kesane kotok-kotok ngetok nek kotoke mutus nek ya kan mending gawe sithik gawe wong takon tapi kan ngene terus jadi walayat taliu itu kalau mau tak dengan dan tidak ada yang bisa memunculkan alahi atasnya wa ta'ala bisa harus paham seperti dimana dan tidak ada yang mampu mengetahui hal itu. Ada kadang orang dimunculkan ila wa ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Wa amaribuhu, dan adapun keuntungan dari penggalian Ruh Qudsi itu fadhuhuru tiflil ma'ani. Nah ini sebutnya teman ki, maka lahirlah tiflil ma'ani. Sudah terangkan tiflil ma'ani itu artinya kan satu apa? Ya namanya tiflil ma'ani, bayi itu yang kecil. Wa musyahadatuhu, dan bisa melihat Allah, wa mu'ayanatuhu. Ini wis mendahului maksudnya. Wis bisa mendahului melihat Allah di alam dunia ini ya. Wa nadruhu ila wajhillahi, dan bisa melihat wajah Allah Ta'ala jilalan wa jamalan ya, baik sifat keperkasaannya maupun keindahannya, bi'aini sirri, dengan mata sir. Kama qala wa ta'ala wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idin nadhirah, wajah mereka yauma idin pada hari itu nadhirah, itu berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah dia memandang, nadhirah yang ini ngono itu ya. Jadi wajah mereka itu berseri-seri pada hari itu melihat Tuhannya. Ini di surat Al-Qiyamah.
bila kaifin wala kaifiyatin wala tasbihin, tidak bisa dijelaskan dengan bentuk, cara dan perumpamaan. Itu wis ana ucap ya. Bila kaifin wala kaifiyatin wala tasbihin, kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun yang menyamai zat Allah itu, wa huwa, kan tapi dia itu samiul basir. Nah terus maknawiyah ini, Allah mendengar, kamu manusia makna mendengar, Allah melihat, itu silian. Ketahuilah nek kon bisa makrifai ini untuk kroso bisa dan sebagainya, gampang lah itu. Itulah kalau zatnya tetap laisa kamislihi syai'un. Falamma balol insanu ilal maksudihi, maka ketika balau itu sampai mulai balik, kalau mimpi lo balik itu dewasa nih balau, tablik menyampaikan oleh ita analis balau. Falamma balol insanu, maka ketika manusia itu sampai ila maksudi, kepada yang dimaksud, nah, yang diharapkan itu, in hasratil ukulu, maka akal tak mampu menggambarkannya. Naik tekan dulu. Wa tahayyaratal qulubu, dan hati tidak mampu membayangkan. Wa kallatil alsunu, dan keluh lidahnya. Itu ora iso mbayang ora bisa oleh pengucap ya iso. Walam yastati ayyuh biru andalika, dia tidak bisa mengabarkan, tidaklah mengabarkan andalika dari yang demikian itu, lian nawaha ta'ala, karena sunya Allah Ta'ala itu munazahun anil misal, itu suci dari perumpamaan-perumpamaan. Faida balol misal akhbari ilal ulama'i, maka ketika kabar ini sampai kepada ulama tentang ruh qudsi, tentang musyahadah ya, tentang penyaksian dan Allah, ketika kabar ini sampai kepada ulama, fayam bagi lahum, maka seyogianya ulama itu, lahum itu untuk ulama itu, ayafhamu maqamatil qulubi, untuk memahami dulu kedudukan hati. Wayarwabu hako ikoha, mereka harus punya keinginan untuk mencapai hakikatnya. Wayatawajjahu ila alal iliyini, dan harus menghadapkan diri ke derajat paling tinggi. Wayajtahidu ila ayyasiru ila maqami ilmillah illaduni, dan bersungguh-sungguh untuk sampai kepada makom atau kedudukan ilmu dari Allah, yaitu ilmu laduni. Wa huwa ma'rifatul dzatil ahadiyyi, dan itulah ma'rifat dzat ahadiyah. Ini Syatul Jalni min ghairi ayat ar-rudu, para ulama itu dengan tidak menentang, wayunkiru, dan mengingkari hadal maqama, di makom ini, alladzi dzakarnahu, yaitu yang telah kami sebutkan. Ini pasti ono ulama krungu nih, sampai nih pada ulama perintah Syatul Jalni ku ora usah mengingkari wong urung ya, ora usah mengingkari ya, ora usah ya, menentang ya, memang kamu harus memahami makom-makom itu, malah sebaiknya kamu untuk bisa menghadap ke derajat yang paling tinggi ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan nanti untuk minggu depan insya Allah menjelaskan tentang apa tingkatan-tingkatan alam ya, dan bisa dipahami, dan itu satu gambaran ya. Jadi itu semua ada pada diri manusia, nanti roh kusi dan sampai badan penggaliannya. Nah minimal hati wis nek kuat ke angel men hati, apa yang telah arep ditalkin kan diuripi meneh. Urip hati diurip maneh. Jaminan kuwi, jaminan surga, karena apa? Nafasmu terakhir itu membawa kalimat Allah ya.
mugi saged istiqomah kabeh sedaya minjang saged itu husnul khotimah. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi batika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi batika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuruna bi badika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana ala alihi
alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil qawi wa sholihi amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.